Halo dan selamat datang di presentasi program dalam bahasa pemrograman Free Pascal. Nama saya Kuntario Feni Nova Inanda dari Sekolah Menengah Atas Katolik Sentui 1 Surabaya, kelas 10E nomor 11. Di sini untuk mempresentasikan program saya. Oke, marilah kita mulai. Kita akan mulai dengan membuka filenya. Oke, beberapa informasi secara umum untuk suatu program di bahasa pemrograman Pascal. Program terdiri dari 3 bagian utama. Pertama adalah bagian judul program. Ini bukan bagian kecil optional dari sini. Kedua adalah bagian deklarasi. Bagian ini kita akan deklarasikan konstanta dan variabel yang akan kita gunakan. Bagian sini kita bikin. Setelah bisa bikin ini, akan dimulai block statement, yaitu isi mayoritas dari program Anda. Oke. Program yang telah dibuat kelompok saya ini terdiri dari kurang lebih 695 kode baris kode. Oke. Program yang kita buat ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama adalah intro program. Kedua menu utama yang terdiri dari atas 6 pilihan lain, yaitu profil kelompok dan 5 subprogram. Oke. Without further ado, mari kita mulai. Selamat datang di kompilasi program Pascal buatan Albert Estevan, kelas 10E nomor 1, Alfred Aditirta, kelas 10E nomor 2, saya, Kuntario Feni Nova Inanda, kelas 10E nomor 11, Jason Hafid Wijaya, kelas 10E nomor 18, dan Maya Yolanda, kelas 10E nomor 24. Mari tekan enter untuk lanjut. Enter. Selamat datang di menu utama. Oke, di sini kita dipresentasikan dengan 7 pilihan. Yang pertama adalah profil kelompok, 2 hingga 6 adalah subprogram, dan ke-7 adalah opsi untuk keluar. Oke, di sekitar video ini telah diisi dengan anotasi-anotasi untuk lompat ke bagian yang ingin Anda lihat. Oke, mari kita mulai dengan pilihan pertama, profil kelompok. Oke, di sini telah diberikan 6 pilihan, profil dari 5 anggota kelompok, dan pilihan untuk kembali. Mari kita lihat satu. Oke, ini adalah informasi yang sudah kalian lihat, kecuali program. Oke, satu kelompok ini terdiri dari 5 anak, dan per anak akan membuat satu program, masukkan dalam program besar ini satu subprogram. Oke, Albert, menghitung nilai akhir mata pelajaran. Alfred, pemecahan nominal uang. Saya, identifikasi angka prima dan faktor angka. Jason, kasir warung takjil. Maya Yolanda, menghitung berat badan ideal. Oke, kita sudah melihat profil dari kita semua dan program yang kita buat. Adalah kita kembali ke yang pertama. Oke, 5 subprogram. Kita mulai dari Albert Estevan, kelas 10 nomor 1. Selamat datang, menghitung nilai akhir mata pelajaran. Oke. Program ini bertujuan untuk membantu kita menghitung nilai akhir dari suatu mata pelajaran dengan memperhitungkan nilai ulangan harian, nilai tugas, nilai psikomotor, dan nilai afektif. Jadi, program ini memiliki tadi kita memiliki 4 nilai ulangan, 2 nilai tugas, 2 nilai psikomotor, dan yang sangat penting 1 nilai afektif. Oke, mari kita membuat perhitungan untuk dari nilai ulangan 1. Kita akan rekayasa angka aja, 60. Oke, nilai akhir saya adalah 80. Sudah diperhitungkan semua. Selamat, saya lulus. Namun nilai Anda mungkin tidak terlalu memuaskan ya. Mungkin berapa orang nilai 80 tidak terlalu memuaskan, tapi cukup bagus. Sudah lulus dan nilai afektif saya adalah B. Oke, mari kita demonstrasikan lagi. Bagaimana kalau nilai saya jelek? Misalnya pelajaran matematika. Masukkan nilai UA1, kita akan 70 semua. Oh, oke. Nilai akhir saya untuk mata pelajaran matematika adalah 59. Dan nilai saya tidak memuaskan pastinya. Jelas-jelas tidak lulus. Dan tidak peduli nilai saya tadi berapapun, saya nggak lulus karena kenapa?
Afektif saya C. Sikap saya coba. Oke. Bagaimana kok nilai saya 74? Semuanya. Apakah ada kompensasi? Apakah saya lulus? Menyesakkan sekali ya. Anda tidak lulus. Dan tidak peduli nilai afektif saya jelek-jelek aja. Oke. Dan mungkin Anda sekarang berpikir, kalau kelas ya nilai saya 200 semua. Pelajaran fisika nilai saya 200 semua. Mungkin ada kelemahan program. Saya bisa nulis 200. Tulis terus saja 200. Ini afektif. Nilai akhir untuk pelajaran fisika 200. Hebat sekali. Selamat. Anda telah mengisi data di atasnya tidak jujur. Anda dinyatakan tidak lulus karena tidak jujur. Nilai afektif C karena tidak jujur dan tetap saja saya dinyatakan tidak lulus. Jadi program ini memiliki sebuah fail-safe apabila Anda tidak jujur mengisi data Anda. Oke? Menurut saya itu sudah cukup untuk program ini. Mari kita lanjut. Selamat tinggal. Kita lanjut ke subprogram berikutnya, pemecahan nominal uang Alfred Aditirta. Selamat datang. Oke. Kita di menu program ini, masukkan jumlah uang yang Anda miliki. Program ini bertujuan untuk memberikan Anda sebuah kombinasi uang, lembaran uang dan uang koin paling sedikit, kombinasi paling praktis agar mencapai nominal yang Anda masukkan. Maksud saya, misalnya saya memiliki uang 50.000. Ada banyak cara untuk membentuk nilai 50.000 ini. 20.002, 10.001, 20.010 ya, 10.005, 5.010. Tapi yang paling simpel adalah 50.000 satu lembar. Total satu lembar uang saja. Mengulang. Angka kecil 2.001 ya. Kita coba angka yang lebih kompleks mungkin. 24.500, 14.500. Satu lembar 10.000, dua lembar 2.000, dan satu keping uang 500 yang dibeli total 3 lembar uang dan satu keping uang logam. Oke, program sangat simpel. Mungkin kalau kalian ingin menghitung-hitung kira-kira uang saya segini, tebal dompet saya berapa. Tapi ini bertujuan untuk menipiskan, bukan nominalnya, ketebalan uang Anda itu, tapi siapa yang pengen dompetnya tipis kan mau kelihatan tebal ya. Kita coba angka yang sangat besar, misalnya 19.723.000. 19.723.000. Oke. Ya, apabila Anda menginginkan nominal yang sangat besar, yang pasti ya 100.000 Anda akan memiliki jumlah yang sangat banyak. 197 lembar, 20.000 satu lembar, 2.000 satu lembar, dan 1.000-nya satu lembar. Total 200 lembar uang logam dan 0 keping uang logam. Yep. Saya rasa itu cukup untuk program ini, cukup simpel untuk Anda coba-coba kombinasi untuk mengetahui kira-kira untuk berapa uang. Oke. Kita keluar. Selamat tinggal. Baik, kita akan lanjut ke subprogram kita yang ketiga, pilihan menu utama keempat, identifikasi angka prima dan faktor angka. Ini adalah program saya sendiri. Kita tekan 4. Selamat datang. Oke, masukkan angka pilihan Anda. Oke, program yang saya buat ini memiliki 2 fungsi. Oke, yang pertama adalah menentukan apakah angka yang saya inputkan prima atau tidak. Bila Anda tidak tahu, bilangan prima adalah bilangannya yang memiliki 2 faktor, yaitu bilangan itu sendiri dan 1. Sebenarnya banyak cara untuk mengkalkulasi apakah bilangan itu prima atau tidak. Cara paling praktis ya, itu adalah mencoba semua angka sebelumnya itu. Jadi saya memiliki angka 71, saya akan bagi 2, bagi 3, bagi 4, apakah itu merupakan faktornya. Oke, bilangan prima. Jadi apabila kita tidak memiliki program ini, Anda harus mencoba 1, 2, 3, 4, 1 bagi 3, 1 bagi 4, makan waktu lama, tapi program ini akan mempercepat proses itu. Sebenarnya ada cara lain untuk menghitung apakah suatu bilangan itu prima atau tidak. Itu adalah teori kecil Pierre de Fermat. Teori ini menyatakan apabila
kita memiliki sebuah angka, saya anggap 2. Oke, dan saya memiliki angka prima, saya anggap andaikan P. Teori Pierre de Fermat ini adalah 2 atau angka bulat apapun pangkat P dengan prima dikurangi 2 angka 2 tadi akan menghasilkan sebuah angka. Apabila angka ini habis dibagi P, maka angka itu prima. Misalnya kita mengambil 2 dan kita akan mengetes 7. 2 pangkat 7 adalah 2, 4, 8, 16, 128 dikurangi 2 adalah 126. 126 habis dibagi 7 dengan prima, cuman itu akan tambah sulit, angkanya tambah besar untuk proses itu apabila kita ingin mencari angka 71. Jadi proses ini mempermudah, sangat mempermudah dengan komputer yang melakukan segala perhitungan. Oke, kita akan coba angka seperti 8 bukan prima, dan di sini adalah fungsi kedua dari program ini adalah menunjukkan faktor suatu angka. Tunjukkan faktor. Itu ada faktor dari angka 48 dan jelas-jelas angka prima hanya memiliki 2 faktor ya. Oke. Warning tadi menunjukkan faktor dengan nominal besar dengan makan waktu banyak. Mari kita buktikan. Coba lagi, angka saya adalah 48.000. Tunjukkan faktor. Wow, sangat banyak ya. Bila saya Oke, kalau bosan lihat faktor ini, tekan tombol apapun, proses sudah berhenti. Jadi program ini akan mempermudah tugas-tugas mungkin agak susah ini mencari dengan prima dan faktor ya. Oke, sekarang sebelum saya menutup sesi program, saya akan berikan kalian sebuah tantangan. Carilah bilangan prima bisa ini. Ini adalah rekor suatu catatan saya. Bilangan prima terbesar yang saya temukan dengan program ini dengan main-main saja, tidak dengan mencari di internet what's the largest prime number out there. Tidak, saya langsung cari-cari aja, coba dipangkas bilangan prima ya. Cobalah kalian cari bilangan prima lebih besar dari itu 19.723.421, 19.723.421. Bilangan itu prima. Coba cari angka lebih besar dari itu. Tuliskan di komen di bawah. Tantangannya mungkin ya gampang, cari di Google, tonton cari di Google dengan menggunakan program atau apapun yang kalian miliki. Oke, 19.723.421 prima. Bila kita keluar, selamat tinggal. Baik, kita lanjut ke pilihan menu utama kelima, yaitu subprogram keempat buatan Jason Harvin Wijaya. Selamat datang di kasir Pak Jo buatan Jason Harvin. Menu pelanggan ke-1 nasi goreng es teh kerupuk meren. Oke, program ini secara umum memiliki fungsi yaitu sebagai kasir, program kasir untuk warung nasi goreng nasi serum Pak Jo yang ada di belakang Sentui. Oke, kita ada 3 menu di sini. Sebenarnya di sana memiliki banyak menu, cuman harganya kurang lebih sama. Kita standarkan saja, nasi goreng 10.000, es teh 2.500 dan kerupuk 500 rupiah. Oke, pelanggan ke-1 memesan 1 nasi goreng 1 es teh. Oke, proses pembayaran totalnya adalah 12.500. Dia membayar uang 500.000, kembaliannya 2.500 setelah datang kembali. Oke, kita memiliki 3 pilihan sekarang. Apakah lanjut ke pelanggan berikutnya, kita mau cek pendapatan dan jualan, atau kita akan tutup untuk hari ini. Kita cek pendapatan dan jualan. Untuk hari ini kita bisa untung 12.500. Kita sudah menjual 1 nasi goreng dan 1 es teh. Oke, pelanggan berikutnya, pelanggan kedua pesan 2 nasi goreng dan 2 es teh. 26.000, uangnya 30.000, bayar 4.000. Selamat datang kembali. Kita cek pendapatan kita sekarang 38.500. Oke, pendapatan kotor belum dikurangi semua belanja dan lain-lain. Sudah, jadi pelanggannya 2, kita menjual 3 nasi goreng, 3 es teh dan 2 kerupuk. Oke, pelanggan ketiga. Pelanggan ini pesan 1 nasi goreng, 2 nasi goreng, 3 nasi goreng, 4 nasi goreng, 5 nasi goreng, 6 nasi goreng. Oke, lanjut pembayaran, total 60.000 rupiah dan
pelanggan ini tidak memiliki uang cukup. Uangnya adalah 50.000. Oh, gawat. Tapi diperbolehkan dia mengutang 10.000 rupiah. Lain kali bawa uang lebih, jangan lupa bayar utang. Anda tidak selamat datang kembali. Oke, kita cek pendapatan kita. 28.500, berarti untuk sekarang pendapatan kita telah berkurang 10.500, penjualannya sudah bertambah, dan tadi pelanggan kita sudah 3 hari ini. Jadi pelanggan berikutnya, berarti pelanggan keempat sekarang dia pesan 1 nasi goreng 2 SD, 1 SD, 2 SD, sekarang 15.000 mas, 20.000 uangnya, maka kembali 5.000. Selamat datang kembali. Kita cek pendapatan kita bertambah lagi. Jadi ini kurang lebih jalan program milik Jason ini cukup bagus. Kita akan tutup program sekarang, kembali ke menu utama. Sebelum menutup, kita memberikan sebuah rekapitulasi dari hari ini, keuntungan dan penjualan. Dan kita kembali di menu utama. Oke, waktunya untuk menuju ke subprogram terakhir kita, yaitu pilihan menu utama nomor 6, menghitung berat badan ideal. Selamat datang. Oke. Program ini minta tinggi badan kita. Saya sih. Oke, program ini memiliki fungsi yaitu menentukan berat badan ideal untuk kita berdasarkan tinggi badan kita menurut BMI chart atau Body Mass Index chart. Oke. Saya tinggi badan saya adalah 165. Berat badan ideal saya adalah 59. 190. Ya, cukup sederhana, cukup mudah untuk dipahami. Kita hanya input di badan kita. Oke, keluar. Selamat tinggal. Ya, itu adalah konklusi dari program ini, dari keseluruhan program kelompok saya. Sebelum saya menutup bagian ini, saya mengucapkan terima kasih untuk mendengarkan, dan mohon maaf apabila ada kesalahan apapun. Oke, satu lagi pilihan utama yaitu 7, yaitu setelah kita selesai menggunakan program, keluar, selamat tinggal, dan kita kembali ke menu editing. Pastinya kalau Anda memiliki .exe executable file dan bukan .pas, Anda akan langsung keluar dari program, tidak ke source code. Oke, selamat tinggal, dan saya serahkan ke presentasi program berikutnya. Oke, terima kasih. Halo, nama saya Kontrado Ferdinand Valeriana dari Sekolah Menengah Atas Katolik St. Louis 1 Surabaya, kelas 10N, nomor absen 11. Ya. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan presentasi sangat singkat, ringkasan saja dari program Pascal, program yang dibuat dalam bahasa pemrograman Pascal. Kelompok saya terdiri dari Alfred Estevan, kelas 10N nomor 1, Alfred Adi Tirta, kelas 10N nomor 2, saya sendiri, Jason Halvin Wijaya, kelas 10N nomor 18, dan Maya Lunanda, kelas 10N nomor 24. Oke, kita lanjut. Sebuah program secara teknis dalamnya dari 3 bagian, yaitu bagian judul program optional, bagian deklarasi di mana kita mendeklarasikan variabel dan konstanta, dan bagian statement, block statement itu secara keutuhan adalah block. Semua isi dari programnya dari situ. Oke. Untuk program ini, dalam block statement untuk kelompok saya membagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah intro program. Jadi sebelum Anda masuki menu utama, Anda akan melihat intro program ini terlihat salam buka. Selamat datang di program ini yang dibuat oleh nama anggota-anggotanya Stan Presidensi. Lalu akan tunggu tekan enter untuk lanjut ke halaman berikutnya. Oke, itu intro program. Berikutnya menu utama. Setelah kalian dari intro, akan pindah ke menu utama. Di dalam menu utama ini ada 7 pilihan. 1 profil kelompok, 2 hingga 6 adalah subprogram, dan 7 adalah keluar. Oke.
bagian 1 profil kelompok itu ya sebenarnya sudah kita lihat profilnya di halaman intro, dan di sini juga menyertakan informasi lain seperti subprogram apa yang dibuat oleh anggota kelompok itu. Oke, kita akan melihat subprogram 2 hingga 6. Pertama, subprogram menghitung nilai akhir buatan Albert Estevan. Jadi program ini berfungsi menghitung nilai akhir dari suatu mata pelajaran berdasarkan nilai ulangan harian, psikomotor, tugas, dan afektif, dan gunanya ya memberikan gambaran berdasarkan data yang dimiliki. Statement penting dalam program ini adalah pertama, Anda diminta untuk menginputkan nama mata pelajaran ini yang akan Anda hitung, lalu inputkan semua nilai yang akan dikalkulasikan, yaitu dari 4 nilai ulangan harian, 2 nilai psikomotor, 2 nilai tugas, dan nilai afektif hanya ada 1. Lalu program akan memproses data ini, akan dikalkulasi rata-rata nilai UH, rata-rata psikomotor, rata-rata tugas, dan konversi nilai afektif, salah satu itu afektif, menjadi A, B, C berdasarkan nilainya. Oke. Dari nilai yang didapatkan berdasarkan total setelah jalan akhir, Anda akan mendapatkan result antara lulus, tidak lulus, lulus dengan nilai memuaskan atau tidak, dan apabila nilai afektif kurang dari 5, tidak peduli apapun, Anda pasti tidak lulus. Dan apabila Anda mengisi data dengan ngawur, masih seperti di atas 100, nah Anda 200 semua, Anda dinyatakan tidak lulus karena tidak jujur. Fact. Lanjut. Subprogram kedua dibuat Alfred Aditya adalah program pemecahan uang. Konsep dari program ini adalah Anda menginputkan uang yang ingin Anda miliki atau uang yang ingin Anda kalkulasi. Misalnya 1 juta. Nilai uang lembaran berapakah? Kombinasi paling kecil untuk mendapatkan nomor 1 juta cukup simple ya, 10 lembar 100.000 rupiah. Tapi mungkin angka-angka yang lebih besar, lebih rumit, akan Anda butuhkan program seperti ini. Fungsi adalah menghitung pemecahan uang, jadi uang lembaran berapa agar mendapatkan kombinasi paling mudah atau paling kecil atau paling sedikit. Gunanya mendapatkan kombinasi uang paling mudah menggunakan suatu nominal uang tertentu. Statement di program ini, program akan meminta inputan yaitu uang yang akan dihitung, lalu program akan proses dan memberikan Anda sebuah gambaran berupa uang tidak misalnya 100.000 berapa lembar, dan setelah nilainya sudah selesai akan dituliskan di bagian bawah program total uang yang dibutuhkan, berapa uang lembar dan berapa uang logam, berapa keping uang logam. Oke, next. Subprogram ketiga buatan saya sendiri adalah identifikasi angka prima dan faktor angka. Jadi program ini seperti akan mengidentifikasikan suatu angka yang kita inputkan, apakah angka itu memiliki faktor lebih dari angka itu sendiri dan angka 1, berarti menentukan angka itu prima atau tidak, dan juga akan apabila tidak prima dapat menentukan faktor-faktor dari angka itu. Fungsinya mengidentifikasi sebuah angka prima atau tidak, angka itu prima atau tidak menentukan faktor. Kenapa kok perlu program ini? Ya, untuk kita menentukan sebuah bilangan itu termasuk prima atau tidak, itu sebenarnya cukup sulit. Menentukan angka tidak prima yang mudah. Angka prima semuanya itu ganjil kecuali 2. Oke. Bila saya mau menentukan angka 71 itu prima atau tidak, ya saya pikir-pikir tidak prima, faktornya hanya 1 dan 71. Tapi untuk mendapatkan nominal hasil prima atau tidak, itu mungkin hafalan atau saya coba satu-satu, dan saya itu manusia, saya coba satu-satu pasti membutuhkan waktu yang lama. Makanya program ini sangat berguna, mempermudah proses pencarian faktor dan membuat angka prima. Misalnya saya mau cari tahu angka 19.721.431, 19.723.421 itu prima atau tidak. Apabila tidak memiliki program ini, Anda harus mencoba angka 1 hingga 19.723.420. Sangat susah. Dan apabila ya itu angka prima ya, by the way, saya sudah coba program. Bila angka sangat besar, Anda ingin mencari faktornya, bila angka itu tidak prima ya, cari faktor, program ini akan mengkalkulasikan semua faktor possible. Ini mempermudah proses kalian ya. Oke, up next.
kasir untuk warung Pak Jo. Kalian mungkin cukup akrab dengan nama ini, kasir warung Pak Jo belakang sekolah Sentui. Program ini buatan Jason Harunwijaya. Oke, fungsinya cukup simpel sebagai program kasir. Tapi kan ya kita tahu harga di Pak Jo ya nggak susah. Nasi semua 10.000, minum ya setahunnya kerupuk ya cukup murah. Tapi dengan program ini, program akan menyimpan data yaitu berupa pendapatan kotor, berarti hanya pendapat minimum, belum dikurangi bahan-bahan masak dan lain-lain. Total penjualan pada hari itu ya. Dari total penjualan itu jumlah nasi yang dijual hari itu, es teh dan kerupuk yang dijual itu, dan jumlah pelanggan dalam satu hari. Jadi ada loop dalam program ini, constant looping, di mana kalian akan menginputkan angka kode untuk barang satu itu nasi goreng, nanti selesai pembayaran dikasih angka itu. Dan apabila sang pelanggan tidak memiliki angka uang untuk membayar itu dengan penuh, tidak apa-apa, mereka akan mengutang, tapi itu akan mengurangi pendapatan untuk hari itu. Lalu akan lanjut ke pelanggan berikutnya, jumlah pelanggan akan bertambah, dan ini merupakan program yang cukup komplit. Oke. Program terakhir menghitung berat badan ideal, ini cukup simple. Menghitung berat badan ideal Anda berdasarkan tinggi Anda berdasarkan di BMI chart, body mass index chart. Oke. Ini sebenarnya tidak perlu banyak penjelasan, Anda hanya menginputkan berat badan Anda, tinggi badan Anda. Oke. Hal-hal yang mungkin saya lupakan, ya program saya sendiri, Anda tinggal menginputkan suatu angka dan program akan mencoba segala possibilities available untuk mendapatkan suatu result prima atau tidak, faktornya apa saja. Kasir warung Pak Jo ini akan menyimpan data penjualan, pendapatan, dan jumlah pelanggan asalkan program tetap berjalan. Jadi apabila keluar dari subprogram ini, data tetap disimpan. Ini program sangat simpel. Dan itu saja untuk presentasi ini. Terima kasih.